Indonesia Emas 2045 akankah menjadi generasi emas? Atau generasi cemas? Ex-Presiden Joko Widodo menyusun salah satu pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia. Untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045, dibutuhkan generasi penerus bangsa yang berdedikasi dan juga berkualitas baik. Namun seiring dengan impian untuk menjadi Indonesia generasi emas 2045, banyak sekali problematik yang Indonesia hari-hari ini tengah hadapi. Mulai dari kurangnya pendidikan moral, buruknya kesehatan mental, menurunnya kualitas pendidikan, meningkatnya tindak kriminal, rusaknya hubungan sosial. Lalu akankah Indonesia menjadi Indonesia emas, Indonesia generasi emas di tahun 2045 dengan seluruh problematiknya? Bersama saya akan ada satu siswi yang akan saya wawancarai tentang anak muda Indonesia dan juga tentang Indonesia Emas 2045. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam Kak. Boleh tahu nggak nama kakaknya siapa dan asal sekolahnya dari mana? Nama saya Rista Tunip, asal sekolah saya dari SMK Cendekia Batu Jajar, saya kelas 11. Oh baik, Karista, apa sih kesibukan Karista hari-hari ini di sekolah? Kesibukan saya hari ini di sekolah yaitu mempersiapkan untuk PKL dan juga mempersiapkan untuk SAT, singkatan dari sumatif akhir tahun Kak. Oh oke, Karista ini SMK, jurusan apa sih Kak? Saya jurusan manajemen perkantoran Kak. Oh baik, jurusan perkantoran ya. Karista, saya mau bertanya beberapa hal sama Karista, boleh nggak nih? Boleh banget Kak. Oh oke. Karista, di sekolah tuh selain Karista mempersiapkan diri untuk PKL dan juga tentunya ujian akhir, apa sih kegiatan positif lainnya yang Karista lakukan di sekolah? Tentunya kegiatan selain belajar di sekolah, aku juga mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler Kak. Aku mengikuti 3 kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada ekstrakurikuler literasi, yang kedua PMR, dan yang ketiga itu fotografi. Sangat sibuk sekali Karista di sekolah. Tapi Karista, sibuk dalam hal baik itu memang ada baiknya. Karena anak muda itu memang harus disibukkan dengan hal-hal yang positif. Jika tidak, mereka melenceng dalam hal yang negatif. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita di sosial media maupun di televisi yang mengangkat berita tentang pembulian. Apakah Karista pernah mendengar atau bahkan di sekolah Karista sendiri adakah kasus yang serupa seperti pembulian tersebut? Kalau di sekolah aku sendiri jujur gak ada sih ya Kak, tapi aku sering banget melihat di beranda sosial media aku ataupun di televisi itu sering banget aku melihat kasus-kasus pembulian. Baik pembulian dari sosmed, ketikan yang seperti itu kan sangat miris ya Kak, itu sangat mengganggu ke psikis dan juga fisik, tindakan fisik yang dimana itu sering banget aku lihat beritanya sampai merenggut nyawa. Itu memang sangat sedih sekali, sangat miris sekali melihatnya, dimana itu tuh yang melakukannya memang generasi-generasi penerus bangsa ya kayak untuk menjadi penerus bangsa di generasi 2045. Itu sangat tidak baik sekali ya Kak, kalau aku lihat sangat sedih sekali memang Kak. Ya baik, betul sekali Karista. Hal tersebut tuh seharusnya tidak harus terjadi, apalagi betul, untuk anak-anak di bawah umur bahkan sampai merenggut nyawa. Tidak hanya melukai fisik, melukai psikis, tetapi merenggut nyawa. Itu adalah hal yang sangat miris sekali. Dan apa sih menurut Karista hal-hal yang anak muda Indonesia bisa lakukan, hal positif, agar mereka tidak sampai menyimpang melakukan hal yang buruk seperti halnya pembulian? Tentunya yang paling penting itu dari rumah ya Kak, dari lingkungan keluarganya. Orang tua itu sangat berpenting sekali untuk pertumbuhan anak-anak ya Kak ya. Jadi selain dari lingkungan mainnya, itu yang terutama tuh dari keluarga. Memang keluarga itu sangat penting, sangat berperan besar sekali untuk seorang anak. Lalu yang kedua itu lingkungannya. Nah, dari keluarga ini memang sangat penting untuk memperhatikan teman-teman anak ini tuh bagaimana, apakah dia pantas di lingkungan ini atau tidak.
itu harus memang diberikan arahan dari orang tuanya. Lalu dari orang tuanya ini harus bisa memilih sekolah yang mana sih yang untuk mendidik anaknya. Harus bisa melihat dari sekolah itu pendidikannya itu bagaimana. Seperti contohnya di sekolah aku ya Kak, di SMK Cendekia Batu Jajar, itu sangat tertib sekali. Di situ tuh ada banner yang dimana jika kita melakukan pembulian itu ada dendanya yang sebesar 75 juta. Nah itu sangat bagus sekali. Itu ditempel di lorong yang sering dilewati oleh murid-murid SMK Cendekia Batu Jajar. Nah tentunya dari situ juga aku bisa melihat Kak, bahwa memang di SMK Cendekia Batu Jajar ini tidak terjadi pembulian dan juga aman, damai. Memang sangat bagus sekali, aku setuju sekali dengan kebijakan yang ada di SMK Cendekia Batu Jajar, seperti itu Kak. Wah, sangat hebat sekali memang. Terima kasih banyak Karista. Dan satu lagi, apa sih harapan Karista untuk Indonesia Emas 2045? Meskipun banyak sekali katakan Indonesia cemas, namun kita pastinya harus mengharapkan tetap saja Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, apa sih harapan Karista untuk Indonesia Emas 2045? Harapan aku untuk Indonesia Emas 2045 ini semoga anak-anak mudanya itu memang bisa menjadi penerus bangsa yang baik ya Kak, dan juga bisa menjadi penerus bangsa yang bijaksana dalam apapun. Dan juga intinya itu beribadah sih Kak, karena di agama manapun tentunya tidak ada korupsi, dilarang pembulian, mencemooh, itu pasti dilarang di agama manapun. Jadi intinya taat agama dulu Kak menurut aku ya, taat agama, terus juga bijaksana, dan juga kita tuh bisa memilih yang baik dan benar. Kita jangan sampai melakukan hal yang salah jika kita sudah tahu jika itu salah. Dan juga untuk 2045 ini, semoga anak-anak muda ini bisa menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar baik ya kayak. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa menjadi negara yang sukses, negara yang maju, dan juga aman, damai selalu ada untuk Indonesia Kak. Amin. Terima kasih banyak Karista. Terima kasih juga untuk waktunya. Sukses selalu untuk Karista. Amin. Dan juga ujiannya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Karista. Selamat malam. Selamat malam Kak. Iya, demikian wawancara yang bisa saya sampaikan dengan siswi sebagai perwakilan dari anak muda Indonesia akan pandangan dia terhadap anak muda Indonesia, bagaimana langkahnya untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan untuk melakukan hal-hal yang positif dalam hidup anak-anak muda Indonesia, serta tentunya harapan-harapan bagi Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045. Menaruh banyak sekali harapan di pundak para generasi bangsa. Untuk itu, harapan saya untuk setiap generasi muda, selalulah menjadi generasi yang kuat, berjanji akan sukses dan berjaya, dan menjadi generasi yang amanah. Demikian tugas 2, teknik mencari dan menulis berita ini saya sampaikan. Saya Tiar Mauliturnif, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bandung. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.